singkatan. Toleransi menjadi sebuah kata yang selalu lantang kita katakan ketika berbicara mengenai kemajemukan Indonesia. Sebagai sebuah konsekuensi hidup bernegara dalam sebuah bangsa yang beragam, kita semua dituntut untuk saling menghormati, menjunjung persatuan, dan menekan egoisme sektoral kita untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Memasuki bulan suci Ramadan, memang kami akan mengajak Anda untuk melihat sekeliling kita, bagaimana kita mengisi Ramadan ini dengan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang toleran. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio CNN Indonesia ada Kiai Haji Masdar Farid Maksudi, Rais Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat datang Pak Yai. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Haidar Bagir, budayawan kita. Bang Haidar, terima kasih sudah datang. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Ini banyak sekali atribusinya untuk Bang Haidar sebenarnya. Oke, yang terakhir ada Ahmad Junaidi atau Mas Alex, Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau Sejuk. Selamat datang Mas Alex. Terima kasih Mas Budi. Sebelum kita akan mulai dialog ini, Bapak-Bapak, kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang selalu dinanti segenap umat muslim. Keberagaman kita seakan diperkuat dengan segala insentif pahala kebaikan yang dijanjikan oleh kitab suci. Disinilah seharusnya umat muslim memupuk kebaikan tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tapi bagi lingkungan sekitar. Sebagai bagian dari kesepakatan hidup dalam sebuah bangsa yang majemuk, toleransi menjadi hal yang penting untuk ditegakkan. Namun sayangnya Ramadan yang harusnya membawa kedamaian justru acap kali diisi hal sebaliknya. Sudah mafhum bahwa di masa-masa ini pemberitaan media kerap dihiasi oleh aksi sweeping atau pemaksaan yang dilakukan oleh sebagian kelompok kepada kelompok lainnya atas dasar kebenaran. Eksklusivisme justru terakumulasi dengan penghakiman kepada pihak yang dianggap berbeda. Tak jarang perilaku yang berdalil menegakkan keimanan ini justru berujung pada tindak kekerasan. Berdasarkan penelitian Setara Institute, selama tahun 2015 telah terjadi 197 peristiwa pelanggaran dan 236 tindakan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Adapun 3 daerah yang paling banyak terjadi pelanggaran toleransi beragama adalah Jawa Barat dengan 44 kasus, Aceh dengan 34 kasus, dan Jawa Timur dengan 22 kasus. Yang mencengangkan dari data ini, aktor yang paling banyak melakukan pelanggaran justru pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah yang diharapkan menjadi pelindung kebebasan beragama justru menjadi pihak yang dianggap paling intoleran. Kita seperti hidup dalam 2 republik, yaitu Republic of Hope dan Republic of Fear. Akal sehat kita tentu menghendaki perwujudan dari Republic of Hope itu. Tapi nampaknya para penguasa politik lebih memilih memelihara Republic of Fear, karena disitulah statistik pemilu dipertaruhkan. Kemajemukan hanya diucapkan dalam pidato. Toleransi dihimbaukan ke seluruh rakyat, tapi ketegasan tidak pernah dilaksanakan. Ramadan harusnya menjadi momentum untuk bisa merawat republik kita dengan kedamaian untuk semua. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Itu tadi bagaimana gambaran kita, sebagian mungkin banyak dari kita menganggap bulan suci Ramadan adalah waktunya kita untuk kembali mengkontekstualisasikan diri kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga yang kemudian melihat bahwa bulan suci Ramadan menjadi suatu masa di mana banyak orang, di mana toleransi dan keberagaman kita, pluralisme kita banyak mendapatkan tantangan. Saya akan ke Pak Kiai dulu yang pertama. Bagaimana kemudian Anda menganggap, Anda dalam perspektif Anda Pak Kiai, Ramadan dan toleransi, apa kaitan dan hubungan antara keduanya ini? Ya, terima kasih. Kaitannya sebenarnya bisa sangat kuat karena di dalam Ramadan ada prinsip dan ajaran intinya dari puasa kan menahan diri, imsakun nafas. Menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, menahan diri dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain, dan juga menahan diri dari hal yang bisa merusak tatanan dan juga persaudaraan. Saya kira itu sangat relevan ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa seringkali justru di bulan Ramadan ada gesekan, saya kira yaitu anomali yang harus kita kritisi, dan kalau memang itu berkaitan dengan otoritas penegak hukum, ya harus turun tangan penegak hukum itu. Dalam Islam sendiri bagaimana Pak Yai? Kemudian
kita yang menjalankan ibadah puasa, kemudian pasti akan terus beribadah, berbuat baik, paling tidak insentifnya untuk diri kita. Tapi bagaimana kemudian Islam memasukkan toleransi ini juga bagian dari ibadah, bagian dari pahala, sehingga ini juga harus kita lestarikan gitu. Ya, toleransi dalam pandangan Islam ini sebenarnya bagian dari akhlak. Dan akhlak ini sebenarnya tema yang paling dasar dari Islam itu. Saya suka mengatakan bahwa sebenarnya jangan kita terlalu sering mengedepankan tema syariat. Kadang-kadang kalau kita bertema syariat itu kemudian jargonnya keras dan pakai kepelan, pakai kol gini ya. Iya. Sebenarnya Ada takbir di situ. tema utama Islam itu sebenarnya akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus kata Rasul, hanyalah pakai innama itu, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya ini saya kira ada pergesekan. Kalau akhlak itu semuanya bisa sepakat. Intinya kan sebenarnya kalau Anda suka dihormati, Anda mesti menghormati. Kalau Anda tidak suka dihina, ya Anda jangan menghina. Sebenarnya sederhana aja sebenarnya. Begitu juga dalam kaitan dengan orang beda agama, beda keyakinan. Kita mau nggak dilecehkan agamanya atau diceratu ya agamanya sama atau keyakinannya oleh pihak lain? Nggak mau kan? Ya kalau itu Anda jangan melakukan hal yang sama. Sebenarnya simple. Tapi anomali-anomali seperti itu memang Anda lihat dan masih terus ada sampai sekarang Pak Yahya. Ya inilah sebenarnya tantangan yang sangat berat ya. Mungkin karena bangsa kita adalah bangsa yang paling plural di dunia. Semua agama besar, agama kecil ada di sini. Bahkan agama-agama lokal yang tidak ditemukan di belahan bumi lain itu ada di sini. Kepercayaan-kepercayaan lokal. Dan lebih dari itu, suku bangsanya juga begitu banyak, ragam, ratusan, lalu dipisah dengan geografis pulau yang juga beratus bahkan beribu. Jadi ini negeri yang maha plural sebenarnya. Maha plural. Tapi sebenarnya masih kita harus bersyukur bahwa negeri yang maha plural ini secara geografis dipisah oleh lautan-lautan, toh ternyata masih utuh. Dari Sabang sampai Merauke. Ini luar biasa. Saya akan tanya ke Pak Haidar. Pak Haidar, bagaimana kemudian masyarakat Anda lihat kemudian dalam bulan suci Ramadan pada umumnya bertahun-tahun, bagaimana kita mengelola perbedaan sebenarnya? Ya tadi Pak Kiai Master sudah menunjukkan secara umum agama Islam ini agama yang toleran dan bahwa prinsip dasarnya itu sebetulnya akhlak, dan buktinya banyak sekali di dalam Al-Quran, dalam hadis bahwa akhlak ini sebetulnya sangat sentral ya di dalam ajaran Islam. Itu disebutkan misalnya orang mukmin, orang beriman yang paling baik itu yang paling baik akhlaknya. Dan banyak sekali itu ya. Nah jadi ada dua hal saya lihat. Satu, persoalan toleransi secara umum, dan kedua toleransi sehubungan dengan bulan Ramadan. Ya. Memang seperti yang dikatakan oleh Kiai Master tadi, tindakan-tindakan untuk misalnya melakukan sweeping, meminta orang menutup restoran, ya, dan lain sebagainya, di satu sisi bisa difahami, tapi lebih sebagai faktor psikologi sosial. Nggak ada hubungan dengan agama menurut saya. Jadi kalaupun itu mau ditata, itu ditata sebagai bagian dari psikologi sosial. Tapi umumnya dilakukan pada bulan suci Ramadan deh, Pak Haidar. Apa yang kemudian padahal merangsang mereka? Kalau kita lihat ya, mungkin sebagian orang suka mengatakan begini, oh itu justru bulan puasa itu Nabi banyak melakukan perang. Yang harus diingat bahwa perang di zaman Nabi itu adalah perang defensif terhadap agresi. Jadi yang menentukan perang di bulan puasa itu bukan kaum muslimin. Kaum muslimin ini selalu diagresi, kemudian melawan saja. Jadi bukan karena Ramadan terus perang. Defense gitu ya. Defense. Kedua, kalau kita lihat dalam pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah, itu terjadi di bulan Ramadan, dan justru di bulan puasa itu Nabi mengampuni musuh-musuh bebuyutannya yang menindas Nabi, mengusir Nabi. Justru di bulan Ramadan itu, tanggal 10 Ramadan kalau tidak salah, itu diampuni. Sampai kemudian orang masuk Islam banyak pada saat Fatah Makkah itu, karena sikap Nabi yang sangat toleran. Itu dalam Al-Quran dikatakan idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dikatakan ketika datang pertolongan Allah dengan Fatah Makkah itu,
kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Karena Nabi yang toleran. Musuh bebuyutannya yang mengira bahwa mereka akan dibunuh oleh Nabi, ternyata diampuni. Nah, jadi harusnya bulan Ramadan ini justru menjadi bulan di mana kita merangkul umat-umat agama lain. Bukan justru ini Muslim, kita puasa, hati-hati, jangan ganggu kita. Itu kan justru segregasinya malah dipertebal kita gitu justru ya. memisahkan diri dari yang lain. Harusnya justru di bulan Ramadan itu kita rangkul kelompok-kelompok yang lain, itu pendapat saya. Oke, saya ke Mas Alex. Mas Alex, apa catatan Anda sebagai seorang jurnalis melihat selama ini praktek toleransi terutama masyarakat Muslim di Indonesia di bulan suci Ramadan? Kalau tadi kita melihat banyak liputan-liputan, ini kebanyakan aksi sweeping, aksi razia, kemudian ya menegakkan kebenaran versi mereka itu Islam harus ditegakkan betul katanya di bulan suci Ramadan. Pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat kemudian bersatu untuk bisa menegakkan apa yang mereka anggap benar. Apa catatan Anda terkait hal ini? Ya, di aksi sweeping ya, Ramadan yang lalu kita masih lihat ya, ada organisasi ormas yang melakukan sweeping ya. Terus misalnya untuk Ramadan kali ini misalnya Bogor misalnya melarang restoran untuk buka misalnya. Misalnya terus tempat-tempat hiburan ditutup misalnya. Dan kita mengapresiasi misalnya Jakarta itu misalnya enggak dong, boleh asal diatur misalnya karena toh restoran-restoran itu pegawainya kan Muslim, butuh lebaran, butuh makan, butuh THR begitu. Jadi dari sisi media kita masih melihat, tapi dari sisi pengelola media mestinya memang momentum lebaran ini justru harus mengingatkan kembali pada kode etik jurnalistik yang harusnya dibaca lagi. Ada anjuran untuk toleran itu, untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka-mereka yang berbeda agama, salah satunya misalnya. Itu yang kadang-kadang tidak tercermin dalam liputan media, ikut-ikutan, mengobarkan, ada pelanggaran, restoran dibuka, hiburan malam dibuka, dan seterusnya. Bahkan seminggu terakhir ini berita-berita yang muncul ini kemudian isinya razia minuman keras, razia kos-kosan, razia. Jadi dalam menyambut bulan suci Ramadan semua razia, dan itu menjadi satu konsumsi media yang menarik. Kalau menurut Anda sendiri, seberapa besar keberpihakan pemerintah sebenarnya, media, pemerintah, masyarakat untuk bisa mengawal toleransi ini di bulan suci Ramadan? Kalau Anda sebagai jurnalis melihatnya. Jadi tentu saja idealnya memang harus media, jurnalis, pengelola media yang punya juga pemerintah daerah itu sama-sama mengkampanyekan soal toleransi ini, karena memang Indonesia ini soal pluralisme, soal keberagaman Indonesia itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Sudah ada agama-agama, kata Kiai Masdar itu, di Indonesia ini agamanya beragam, kepercayaan lokal beragam, yang nggak bisa ditolak. Tapi kalau Anda lihat sendiri dari peliputan-peliputan jurnalistik dalam beberapa tahun terakhir terutama, Anda melihat pemerintah sendiri itu masih memunculkan diskriminasi terhadap beberapa kalangan, misalnya kelompok masyarakat tertentu, misalnya restoran-restoran itu betul-betul harus ditekan gitu. Menurut Anda praktek-praktek itu masih menjadi suatu mayoritas gitu di sini? Iya, masih ada, karena pemerintah daerah kita sebut tunduk pada pressure kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok intoleran. Itu yang meskipun dia bilang atas nama penghormatan, tapi sebenarnya di luar itu ada semacam ketakutan dari pemerintah daerah untuk mengikuti tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Anda masih melihat itu, Pak Haidar? Bagaimana pemerintah daerah, terutama kalau tadi kita lihat data dari Setara Institute, pelanggar utama intoleransi di Indonesia adalah mayoritas adalah pemerintah daerah. Menurut Anda bagaimana? Saya kira ini persoalan sebetulnya ini sepenuhnya persoalan politik. Jadi kadang-kadang sebagian pimpinan di negeri kita ini masih miopik ya. Jadi melihat tujuan jangka pendek. Itu pun keliru. Jadi kadang-kadang mereka ini bermaksud memperluas basis dukungan dan mengira bahwa kelompok-kelompok keras ini jumlahnya banyak. Sehingga kalau mereka appease istilahnya, mereka
Akomodasi. akomodasi, mereka akan dapat basis dukungan yang jauh lebih luas. Pertama, sebagai politisi mereka nggak boleh bersikap diskriminatif, tidak boleh miopik, dan mereka perlu belajar bahwa mayoritas bangsa Indonesia ini saya kira moderat ya. Saya mau tambahkan sedikit saja. Kadang-kadang sebagian kita ini lupa bahwa tradisi puasa ini ada di semua agama loh. Orang Buddha puasa, orang Hindu puasa, orang Nasrani puasa, ya. Jadi mereka juga melakukan apa yang kita lakukan meskipun caranya beda, mungkin Namanya mulainya pukul beda. berapa dan itu beda. Tapi mereka ini orang yang juga menghormati puasa gitu ya. Nah, kalau soal tidak menghormati puasa itu bisa non muslim, bisa orang muslim sendiri yang kalau mau tidak menghormati puasa itu bukan soal agama karena orang agama lain juga melakukan puasa. Tapi Anda masih melihat bahwa sebagian umat muslim Indonesia masih bersifat egoistis nggak, Pak Haidar, ketika bulan puasa kita harus betul-betul yang lain harus menghormati kita. Itu bagaimana kemudian Anda Saya ingin melihat mengatakan masyarakat bahwa mengelola itu? sebetulnya kalau saja ada research, ada survei, menurut saya itu minoritas orang muslim yang bersikap begitu. Tapi Cuma di bawah problemnya media kan itu ya. Pemerintah tadi dikatakan sebagai pelanggar terbesar. Problemnya sebagian pemerintah daerah itu yang saya bilang tadi sudah miopik, lihat tujuan jangka pendek, keliru lagi ngelihatnya dengan mengira bahwa kalau mendukung aksi-aksi seperti ini, basis dukungannya akan meluas. Menurut saya jumlah orang yang tidak toleran ini tidak besar, tapi suaranya saja yang keras. Itu yang disalahpahami oleh sebagian pimpinan kita sehingga terkesan mendukung langkah-langkah seperti itu. Tapi yang ingin saya tekankan, Islam sendiri itu toleran dalam soal ini. Tadi saya kasih contoh misalnya waktu pembebasan kota Makkah, bahwa orang-orang dalam beragama lain sama, orang saleh di agama Islam berpuasa, orang saleh di agama-agama lain juga berpuasa. Tadi Kiai Master menyebut agama lokal. Tradisi puasa itu sangat kuat di agama-agama lokal Indonesia. Kemudian saya berikan contoh lagi, itu di Amerika ada CAIR itu, CAIR itu ya, Council of American Islam Relations. Itu sejak berapa tahun terakhir ini misalnya mengajak orang Muslim di Amerika agar mengajak tetangganya non-Muslim buka puasa bersama. Jadi orang-orang Muslim kan minoritas, tetangganya orang-orang non-Muslim. Itu dianjurkan waktu buka puasa, tetangganya diundang diajak buka puasa bersama. Saya kira itu justru sikap yang lebih tepat. Bahkan kalau kita mau dakwah, mau menyiarkan Islam, cara yang tepat bukan dengan justru membedakan diri kita dengan orang lain, justru bagaimana kita rangkul orang-orang itu supaya tertarik pada Islam, kalau itu tujuannya. Ya, Kiai, bagaimana kemudian menegakkan Islam di bulan puasa? Jadi kan kita pengennya Islam harus ditegakkan betul-betul di bulan suci Ramadan sehingga orang-orang kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Tapi bagaimana kemudian menegakkan Islam tapi dengan membuat damai, membuat kesejukan bagi orang-orang di sekitar? Tapi akan dijawab di usai jeda berikut ini, Kiai. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bagaimana menjadikan Ramadan untuk memperkokoh toleransi di antara kita? Tadi kita sudah bahas, Pak Kiai, bagaimana sebagian besar mungkin hampir semua umat muslim menginginkan bulan suci Ramadan menjadi tonggak bagaimana keislaman kita secara pribadi, secara sosial itu bisa ditegakkan. Tapi caranya macam-macam. Ada yang sangat sejuk, ada juga yang sangat kasar, memberikan segregasi yang ketat. Bagaimana caranya, Yai? Kemudian kita ingin menegakkan Islam, menegakkan kebenaran versi yang baik itu kemudian untuk bisa diterima oleh orang banyak. Ya sebenarnya puasa itu kan dalam term fikih itu merupakan ibadah tarki, ibadah pasif. Jadi sebenarnya kan nggak ada yang dilakukan kan. Mestinya ya malah tambah adem aja mestinya kan gitu. Karena tidak ada gerakan, tidak ada aksi, tidak ada apa-apa. Karena ya meninggalkan segala hal-hal yang selama ini dilakukan pada saat-saat tidak puasa. Oleh karena itu mestinya pada bulan-bulan puasa ini jauh lebih sejuk ya, lebih cool karena kita meninggalkan hal-hal yang justru pada bulan-bulan biasa kita lakukan kan gitu. Jadi kalau kemudian justru dikesankan bulan puasa ini malah hingar-bingar, beringas ya itu anomali yang luar biasa. Tapi menurut Anda itu masif nggak, Pak Kiai? Atau saya itu kira hanya sebagai kecil ya. saja? Saya kira kecil aja ya? Saya kira enggak. Mayoritas terbesar saya kira ya biasa-biasa aja. Tapi selalu saja
tindakan-tindakan yang anomali itu kan meskipun kecil kan terasa besar. Ya. Itulah lalu kemudian masuk ke media, lalu kemudian seolah menjadi featuresnya, menjadi wajah Islam Indonesia pada saat bulan puasa justru heboh. Saya kira kan begitu. Tapi menurut saya tidak. Kalau pemerintah sendiri tadi kan Mas Alex sudah mengungkapkan bahwa kebanyakan pemerintah Indonesia tunduk kepada kelompok-kelompok seperti itu, ketakutan sehingga kemudian memaksakan untuk misalnya menutup harus memaksakan kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap ciri khas bulan suci Ramadan. Menurut Anda gimana? Ya mungkin menutup warung-warung dan Seperti itu kan, itu wajar Pak Ya Kiai? sebenarnya justru bagi saya pribadi ya, kalau melihat ada orang makan pada saat saya puasa kan justru menambah pahala kalau kita ikhlas membiarkannya berjalan. Begitu. Bukannya malah kita ingin dihormati dan kemudian menghardik orang lain karena beda amalia, itu kan sebenarnya Dalam Islam bagaimana sih Pak Kiai kemudian kita menghadapi toleransi dalam bidang berpuasa misalnya? Bagaimana kemudian kita melihat ada orang yang tidak berpuasa atau orang non muslim yang tidak berpuasa, bahkan orang muslim yang tidak berpuasa. Bagaimana mengelola perbedaannya ya itu? tentu saja bagi orang Islam yang melihat orang lain tidak berpuasa, ya emang kenapa? Dia tidak berpuasa, masa dipaksa untuk puasa. Tapi juga jangan memaksa orang lain untuk menghormati dirinya sendiri, kan tidak pantas orang minta dihormati. Dan tentu saja bahwa kalau ada orang lain yang tidak berpuasa, apakah muslim apa tidak, kemudian sengaja menginsinuasi atau memprovokasi, saya kira kan terasa juga kan ya. Tentu saja tidak baik, tapi saya kira itu jarang terjadi. Jadi biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Kalau ada orang tidak berpuasa, ya silakan aja, malah kita bisa menjadi besar pahalanya karena digoda kan gitu kan. Justru karena semakin banyak godaan semakin besar pahalanya. Kan begitu. Jadi di alhamdulillah aja kalau ada kalau lagi puasa kemudian ada orang pesta dia alhamdulillah malah itu. Tapi kalau saya akan nanya ke Pak Haidar, apa yang kemudian membuat sebagian orang tuh begitu reaktif? Kayaknya sensitivitasnya jadi semakin tebal gitu ketika bulan suci Ramadan. Ada kita dihina sedikit jadi agak marah, atau mungkin masalah-masalah yang oversensitif ini menjadi begitu besar, apalagi kalau kita sudah bicara mengenai eksklusivitas gitu. Gimana Pak Haidar? Itu sebabnya saya kira ada macam-macam ya. Ada persoalan menurut saya cara pandang yang keliru tentang agama Islam di kalangan kaum muslimin sendiri. Tadi seperti yang dikatakan Kiai Master di awal, itu orang itu, hukum itu penting, syariat itu penting, itu bagian dari agama, tapi sesungguhnya hukum itu berada di bawah akhlak menurut saya. Bukan berarti hukum dikompromikan, tidak perlu, tapi hukum itu ada sebetulnya untuk mencapai tujuan lebih tinggi, yaitu akhlak. Standar minimumnya. Ya. Nah, bahkan kalau kita mau pakai istilah lebih luas lagi, agama itu sebetulnya rahmah, agama itu kasih sayang, agama itu cinta. Hukum itu diadakan untuk memastikan bahwa hubungan antar manusia itu dijalin berdasarkan cinta kasih. Ya, itu satu. Nah, tapi memang ada problem psikologis. Sebagian umat Islam ini kalau kita mau memahami ya tanpa harus membenarkan, mereka ini punya perasaan jadi korban, ditindas, dibenci, secara politik tersisih. Sehingga akhirnya yang muncul sikap sensitif. Sedikit-sedikit dianggap, oh ini mau mengebiri orang Islam. Ini mau menghina, mau itu. Ada problem itu. Ya. Nah jadi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Kiai Master tadi soal Ramadan itu adalah ibadah puasa Ramadan itu ibadah pasif. Itu ya, saya tadi kebetulan nge-tweet karena sehari sebelum Ramadan, saya bilang, puasa ini sebetulnya kalau di dalam tasawuf itu disebut suluk. Suluk itu ngelakoni, menjalani spiritualitas tasawuf yang dipadatkan dalam 30 hari. Dan cirinya bersuluk itu kalau kata ulama ada 4. Empat-empatnya itu menunjukkan pasivitas. Satu zuhud, menahan diri dari apa-apa yang halal agar tidak berlebihan. Jadi pasif. Kedua juga disebut itu as-sahar. Jadi mengurangi tidur, bangun malam, qiyamul lail. Pasif juga itu individu. Ketiga as-samt, mengurangi bicara-bicara yang nggak perlu. Menahan diri bicara itu individual. Yang terakhir malah lebih ini lagi, itu yang disebut khalwat atau uzlah. Jadi mengurangi terlalu tenggelam dalam kesibukan sehari-hari bersama orang lain gitu ya. Nah, jadi yang disampaikan Kiai Mas ini saya kira perlu digarisbawahi. Bahwa ini ibadah yang justru membuat kita justru makin
apa namanya rendah hati, makin bisa menahan nafsu, makin sabar gitu ya. Nah, jadi itu hasilnya justru bukan hingar-bingar, tapi satu usaha merangkul, berbaik hati, memberikan kasih sayang. Itu yang saya kira harus ditekankan kembali menurut saya. Kalau pengalaman Anda sebagai jurnalis, Mas Alex, apa yang menjadi catatan bagaimana kemudian masyarakat Indonesia mengelola perbedaan? Bahkan toleransi itu kan tidak hanya antara umat Muslim dengan umat beragama lain, tapi juga di antara umat Muslim sendiri perbedaan-perbedaan itu begitu kental dan justru semakin meruncing dalam beberapa kesempatan gitu. Menurut Anda bagaimana? Apakah media dalam hal ini kemudian mengkapitalisasi banyak perbedaan itu, atau justru media selama ini memang sudah mendukung sebagai corong pluralisme, corong untuk menegakkan keberagaman dan memberikan kesejukan bagi semua umat? Iya benar. Terima kasih. Jadi media itu sering dibilang it's a mirror of a society. Itu jadi cerminan masyarakat. Ketika masyarakatnya tidak toleran, itu tercermin di liputan media. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang masih di GKI Yasmin yang masih belum bisa beribadah di gerejanya, di Bekasi, di tempat lain, atau saudara-saudara kita Syiah yang di Sampang masih ada tinggal di Sidoarjo, di Rusun, atau saudara-saudara kita di Ahmadiyah di Lombok sampai sekarang 8 tahun masih tinggal di Wisma Transito misalnya begitu ya. Tetapi media itu bukanlah cermin yang pasif. Seharusnya dia juga cermin yang bisa membuat perubahan di masyarakatnya. Jadi kalau kita bercermin kita harus lebih ganteng 20% gitu minimal ya. Ditata, seperti sebelum kita masuk studio dibedakin supaya kelihatan ganteng, kelihatan cantik gitu ya. Liputan caranya bagaimana supaya media tidak menjadi kompor ya. Dengan cara yang pertama tentu saja menerapkan mengikuti kode etik jurnalistik, tidak melakukan prasangka, menyebarkan prasangka, kebencian, syiar kebencian, hate speech, tidak menyebarkan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras dan jenis kelamin misalnya gitu. Sadar bahwa Indonesia ini dibangun dengan beragam suku, bangsa dan agama. Karena kalau tidak media akan jadi kompor, jadi propaganda memecah belah. Jadi maksud Anda keberpihakan itu juga penting dalam media? Iya. Jadi apa yang disebut media itu harus berpihak pada siapa? Berpihak pada kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran bahwa Indonesia ini dibangun dengan berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Itu yang harus diterima. Mas Alex, kalau kita melihat, kalau tadi kan Anda mengulas bagaimana pemerintah daerah banyak takut oleh sebagian kelompok yang karena ya kelompok yang berteriak-teriak gitulah ya, kemudian pemerintah daerah takut akhirnya mengakomodasi. Menurut Anda media sendiri lebih banyak seperti itu nggak? Apa media juga banyak ketakutan-ketakutan seperti itu atau mungkin gimana menurut Anda? Iya, sebagian media takut untuk menyiarkan itu karena pertama dia takut di demo, didatangin. Kedua, sebagian jurnalis memang masih punya perspektif yang intoleran, ya, sehingga atau sebagian mengkapitalisasi menurut Anda itu membuat isu ini menjadi jualan dalam tanda petik biar diklik banyak pemirsa. Kalau diklik ribuan, jutaan, newsnya mendatangkan iklan. Itu ada semacam. Gimana? The bad news, the good news. Bad news, Bad news is a good news. Nah, itu di kelas jurnalistik itu sudah tradisional ya. Itu jurnalisme yang memilih tradisional. angle itu ya, Mas Alex ya. Itu. Maka Sejuk datang misalnya mempromosikan jurnalisme keberagaman, basisnya jurnalisme damai. Tantangannya berat nggak? Anda kan pasti sudah keliling Indonesia mewartakan ini, kemudian mengajarkan, menyebarkan virus cinta keberagaman ini. Anda apa yang Anda lihat kemudian di lapangan para jurnalis-jurnalis di Indonesia dalam mewartakan keberagaman seperti ini? Iya, karena tantangan itu dianggapnya tidak menarik gitu ya, tidak menarik berita ini. Yang menarik tuh orang dipukulin, berdarah-darah, semakin banyak orang mati, semakin bahagia. Itu tidak menarik, tapi itu tantangan yang harus dilakukan kalau ingin bangsa ini, negara ini tetap bisa berjalan dengan baik, damai dan seterusnya. Itu menarik. Pak Kiai, emang betul toleransi, keberagaman, pluralisme itu hanyalah
konsumsi para elit yang dibicarakan di forum-forum diskusi yang rapi, kita pakai jas, pakai batik bagus dengan minuman enak, sebenarnya di masyarakat itu tidak berlaku atau sebaliknya gitu Pak Kiai? Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan ya dengan komunitas di negeri lain, Gimana Pak itu Kiai? Indonesia masih jauh lebih baik lah. Kita kan ya paling hura-huranya ya sejauh-jauhnya paling main ya dikrutuk gitu. Tapi sampai bunuh-bunuhan antar paham yang berbeda, Antar faksi ya? saya kira kok alhamdulillah ya, meskipun pernah juga terjadi beberapa titik tapi luar biasa. Dan ini istimewa sekali, luar biasa. Karena apa? Karena pluralitas di negeri ini tuh berlipat-lipat ya. Toh masih bisa bertahan. Semua paham ada di sini, semua paham, semua agama ada di sini. Tapi ternyata bisa bertahan. Jadi saya kira kalau ada intoleransi yang terjadi di beberapa titik, terutama bulan puasa khususnya ya masih ya hanya menghangatkan ya. Cuman sebenarnya memang itu berita yang bagus bagi wartawan. Bad news is a good news tadi. Ya, sebenarnya kalau misalnya tidak diberitakan mungkin juga mereka tidak akan mengulang lagi. Nah, tapi kalau bikin heboh, rusuh, kemudian di blow up semua. Pak Kiai, kalau kita melihat tidak hanya peristiwa kecil. Kalau kita melihat apa yang menimpa teman-teman saudara-saudara kita kelompok Ahmadiyah misalnya, beberapa Syiah yang kemudian didiskriminasi secara fisik gitu misalnya. Anda melihat bagaimana kemudian umat muslim ini mengelola perbedaan di antara mereka sendiri, tidak bicara mengenai tentu saja beragama. itu Pak Yai sangat boleh ditahan dulu sejenak pembahasannya. Kami akan berikan Anda kesempatan pikir-pikir sejenak. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita masih membahas bagaimana aplikasi toleransi dan Ramadan ini menjadi pintu masuk untuk mewujudkan toleransi di negeri yang sangat majemuk seperti Indonesia. Pak Yai, kalau tadi kita masih membahas bagaimana kemudian umat muslim di internal sendiri mengelola toleransi, keberagaman ini dengan sangat sejuk. Menurut Anda, intoleransi atau bagaimana kemudian umat muslim ini apakah semakin baik mengelola perbedaan ini atau justru semakin kesini semakin sensitif dan semakin agak berkurang? Saya kira masih lumayan lah di Indonesia ini. Artinya intoleransi meskipun tetap saja kita tandai ada, tapi tidak sampai berdarah-darah begitu rupa seperti di negara lain ya. Kita harus syukuri. Tapi meskipun demikian kita harus jaga betul, jangan sampai intoleransi ini bertumbuh meskipun pelan dan tidak begitu mencolok. Karena sekali lagi pluralitas negeri ini luar biasa. Sekali intoleransi itu dibiarkan dan dia membakar dirinya sendiri dan terus itu bisa hancur lebur negeri ini. Tapi kalau menurut Anda apa yang kemudian kita terlihat dari apa yang kemudian dilakukan sebagian kelompok kepada sesama kita, kemudian sesama saudara-saudara muslim kita dengan aliran yang banyak itu seperti di apa? kalangan Islam sekarang masih biasa-biasa saja ya? Ya sudah ada beberapa yang pakai kekerasan ya. Jadi dan ini saya pikir bagian juga dari penetrasi atau limpahan dari paham-paham radikal ekstrim ya, yang misalnya ISIS kah atau apalah yang sudah sampai ada tindakan kekerasan fisik, membunuh segala macam itu kan juga sudah harus diwaspadai. Dan saya kira tugas dari negara sebagai aparat yang punya hak untuk represif ya, itu harus waspada betul, jangan sampai itu terjadi. Dan ini bahaya sekali kalau terjadi. Sementara bagi tanggung jawab umat Islam, para pemimpinnya ya memberikan penyuluhan atau pengendalian jangan sampai ada hurting melalui khotbah-khotbah yang mencederai atau melecehkan pihak lain. Saya kira itu penting sekali. Dan Pak JK ya sebagai ketua Dewan Masjid itu pernah menghimbau supaya speaker itu dikendalikan. Saya kira itu juga ada bagus. Itu gimana Pak ya? Kita akan lihat bersama ini bagaimana pernyataan dari Pak JK. Kita akan saksikan di layar di belakang saya. Ya. Sambil ini permasalahannya ini ketika Pak JK kemudian Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar pengelola masjid di Indonesia berhenti memutar kaset pengajian. Menurut Pak JK kebiasaan ini tidak membuahkan pahala bagi pemutarnya, tapi justru mengganggu warga sekitar. Ini sangat real dan apa ini menjadi fenomena hampir setiap kali Ramadan setiap tahunnya.
Kemudian Pak JK mengatakan permasalahannya yang ngaji cuma kaset. Dan memang kalau orang ngaji dapat pahala, tapi kalau kaset yang diputar dapat pahala tidak. Ini menjadi polusi suara. Anda melihatnya gimana, Pak Yai? Saya kira Ini mendapatkan banyak pertentangan loh. Waktu beliau menyampaikan himbauan itu ya ada juga suara-suara yang Banyak sekali suara-suara yang menentang. atau menentang. Tapi faktanya saya kira di lapangan sudah diikuti itu. Sekarang yang menyetel kaset dini hari ya, jam 3 itu sudah sedikit lah. Sudah sedikit. Yang saya tahu di daerah saya sudah tidak sehingar-bingar zaman dulu. Jadi sebenarnya ini diikuti. Sekarang banyak masjid-masjid yang tadinya kaset di setel jauh sebelum saat waktunya, itu paling hanya adzan ya, atau qomatnya itu. Jadi sudah diikuti sebenarnya. Dan sekali lagi ya itu mungkin karena kita kan apa namanya, kemaruk dalam bahasa Jawanya itu atau apa. Maksudnya kan baik mungkin Pak Yai. Kemudian kita iya. Kan dulu ada keinginan, ada sikap misalnya, ini toa ini kan bikinan orang kafir ya. iya, ya dapat pahala katanya. Tapi begitu digemari. Iya. Itu dengan kritik dari Pak JK, saya kira sudah diikuti. Sudah diikuti ya. Paling tidak di masjid yang di kampung saya juga banyak yang tadinya dulu selalu nyetel jam 3 sudah mulai heboh ya. Sekarang paling ya adzannya ada sama kamatnya. Di luar itu ya udah. Tapi pasti masih ada orang di sekitar kita masih ya, tentu saja terus berlangsung seperti itu. Tapi sudah tidak se Kalau Pak Haidar sendiri melihatnya gimana? Melihat bagaimana orang Muslim sendiri mengelola keislamannya. Banyak yang menganggap semakin banyak kita semakin kenceng suaranya itu semakin banyak pahalanya, semakin banyak orang yang dengar, semakin banyak pahala saya yang memutar. Itu seperti itu. Bagaimana kemudian kita menanggapi seperti menurut saya ini kembali kepada dua soal yang Pak Kiai sudah singgung, Pak Ahmad Junaidi juga sudah sebutkan. Ini ada persoalan menurut saya ya, saya bisa benar bisa salah, persoalan kekeliruan memandang atau memahami beragama itu seperti apa ya. Kedua juga ada persoalan itu tadi, persoalan inferiority complex gitu ya. Jadi menurut saya gejala speaker keras-keras itu ada satu persoalan wujud ekspresi diri. Nggak bisa ekspresi tempat lain. Ini saya dengan empati ya, bukan dengan sinis ngomongnya. Ekonomi ketinggalan, politik ketinggalan, ilmu pengetahuan ketinggalan, peradaban secara keseluruhan ketinggalan. Apa yang bisa ditonjolkan? Ya, pegang speaker sama amplifier, dikeraskan pol. Jadi memang itu ada persoalan psikologi sosial juga di situ ya. Kemudian ada persoalan tadi ya, menegaskan identitas diri. Ada persoalan juga mungkin semacam perlawanan. Jadi karena nggak bisa ngelawan lewat bidang-bidang lain, nah, sekarang dipaksa dengarkan suara itu. Jadi ada persoalan itu dan ada persoalan kesalahan memahami agama menurut saya. Antara tadi persoalan syariat dan persoalan akhlak, spiritualitas. Ya. Bahwa kita mesti memahami agama apapun itu, puncaknya akhlak dan spiritualitas. Itu yang harus didulukan. Beragama itu apakah mesti dengan teriak mau menegaskan identitas diri atau justru dengan kekhusyuan ya, dengan sentuhan ke hati ya. Nah, kalau itu maka yang ditonjolkan bukan keras, yang ditonjolkan itu keindahan ya, kelembutan. Dan kalau kita bicara mau memberikan rahmat kepada alam semesta, mestinya yang ditekankan itu. Jadi kembali kesimpulan saya dua itu. Persoalan menurut saya, kesalahan dalam memahami beragama itu seperti apa. Dan kedua ada persoalan perasaan terviktimisasi. Dan itu masif menurut Anda, Pak Haidar? Kalau dalam soal ini menurut saya cukup banyak masyarakat. Nah, makanya kalau kita lihat kan karena kalau menegur kayaknya cuma Pak JK yang berani menegur seperti itu. Kalau kita masyarakat biasa misalnya kita terganggu, kita nggak mungkin menegur. Sebetulnya Pak Budiono pernah sebelum Pak JK mendapatkan tantangan yang keras juga. Tapi saya kira harusnya kalau orang siap menjadi pemimpin, itu dia sudah harus siap untuk menjadi tidak populer, bukan justru larut di dalam. Masalahnya gampang, soal tadi gampang susah tepatnya. Soal misalnya penggunaan kekerasan, pemaksaan, itu menurut saya kuncinya sederhana. Kalau pemerintah mau tegas menegakkan hukum, nggak akan ini merambat kemana-mana. Tapi saya kebetulan pernah
punya kesempatan bertemu dengan beberapa rekan lain dengan Pak Jokowi. Betul. Saya terus terang sampaikan bahwa penyebabnya ini antara lain menurut saya pemerintah tidak tegas. Kita semua sepakat bahwa apapun yang dilakukan pemerintah harus tetap menghormati dan memelihara hak asasi manusia. Ya. Tapi jangan sampai karena persoalan ketakutan berlebihan soal hak asasi manusia, pemerintah akhirnya nggak berani berbuat apa-apa. Hukum sudah jelas kok, orang berdemo boleh, orang unjuk rasa boleh. Tapi kalau sudah sampai pemaksaan, ya itu sudah harus diambil tindakan tegas oleh pemerintah. Ini yang menurut saya pemerintah dalam soal ini lemah. Masih lemah. Masih dalam lemah hal ini. menurut saya. Kalau Kiai sendiri melihatnya bagaimana? Ini kemudian apa yang kemudian bisa menjadi pembelajaran bukan hanya bagi pemerintah di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana masyarakat juga bahwa pendidikan di bulan Ramadan itu tidak hanya melulu hablum minallah. Kita berpuasa untuk diri kita supaya kita masuk surga, banyak dapat pahala. Tapi juga kemasyarakatan, bagaimana pemerintah yang berpihak kepada kelompok minoritas, berpihak kepada semua kelompok yang ada di bangsa Indonesia ini. Bagaimana Kiai mengelolanya? Memang penegakan hukum itu domainnya pemerintah. Masyarakat, warga masyarakat tidak boleh masuk ke situ itu. Ya, paling tidak kalau mau dilakukan mendorong supaya pihak aparat pemerintah yang punya kewenangan coercion itu melakukan tindakan. Jangan sampai dibiarkan tindakan pengerusakan lalu tidak ditindak oleh pemerintah, oleh aparat yang memang punya kewenangan lalu kemudian bisa kemana-mana. Jadi ada batas-batas bagi kita sebagai warga masyarakat hanya mengingatkan saja. Tapi kalau sampai pada tindakan pemaksaan, coercion, kekerasan itu memang pemenang pemerintah. Nah kalau kita lihat kadang-kadang pemerintah ragu-ragu ya atau gimana nggak tahu, mungkin juga ada nggak tahu apakah memang dia takut ataukah dia ingin cari selamatnya aja gitu. Karena ketika melakukan tindakan kekerasan kepada kelompok yang bernuansa agama itu takut nanti disalahkan gitu. Karena dan statistik pemilu ada di situ, jadi dia takut karena statistik pemilu. Tapi kalau kita bicara mengenai ke depan, Pak Kiai, kita bicara pendidikan, bagaimana kemudian menciptakan masyarakat Indonesia yang ke depan lebih toleran, dengan pendidikan agamanya juga pendidikan agama yang lebih sejuk, pendidikan agama yang tidak selfish, tidak egois, bagaimana kemudian menghargai pluralitas kita, menghargai toleransi. Ke depan seperti apa, Pak Kiai? Emang pembagian tugas sih begitu. Kalau tokoh-tokoh agama, komunitas agama itu menegakkan akhlak. Akhlak. Kalau penegakan hukum yang sifatnya memaksa, coercion itu adalah wewenang aparat negara. Ini harus jelas dan harus dilakukan. Jangan sampai aparat negara mestinya bertindak, tapi tidak melakukan tindakan, itu juga salah dan itu bisa kemana-mana akibatnya. Akibat salah satu diantaranya bahwa nanti masyarakat yang mestinya hanya sampai batas memberikan peringatan, dia akan bertindak melakukan kekerasan. Ini bisa runyam. Jadi masing-masing harus mengambil tanggung jawabnya sebagaimana yang menjadi tanggung jawabnya ya. Itu begitu. Kemudian yang tidak kalah penting sekali lagi karena masyarakat kita kan sangat tinggi pluralitasnya dan oleh karena itu yang harus menjadi tema utama kita sekali lagi bukan mempromosikan keyakinan secara berlebihan atau bahkan di pasar-pasar gitu. Kalau kita mau menggarisbawahi keunggulan agama kita, ya kepada umat yang memang sudah ada di dalamnya. Terutama kalau kita mau menggariskan keunggulan secara verbal ya. Kalau kita menggariskan keunggulan agama kita secara perilaku dengan akhlak yang mulia, saya kira itu semuanya welcome saja kan gitu. Misalnya Kristen cinta kasih, kemudian Islam menggarisbawahi keadilan dan sebagainya, itu pasti semuanya kan peaceful. Semuanya kan pasti akan menerima dengan baik. Tapi kalau pakai khotbah dan kemudian hurting kepada pihak lain, ya ini memang harus ada aturan main. Dan sekali lagi kalau dalam agama, saya kira semua agama kembalikan kepada diri Anda. Kalau Anda dicela agamanya, suka nggak? Pasti nggak suka. Kalau nggak suka, ya jangan mencela. Itu dia. Kalau Anda suka dipuji, ya pujilah orang. Kalau kamu tidak suka dicela, ya jangan mencela. Nah, ketika berkaitan dengan persoalan tindakan hukum yang melanggar, mencederai pihak lain, merampas hak orang lain, ini memang negara harus turun tangan dan negara tidak boleh ragu-ragu.
Tidak boleh ragu-ragu hanya karena ingin mendapatkan apa simpati sesaat gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Baik, terima kasih Pak Yai. Mas Alex, terakhir dari Anda, apa catatan Anda terakhir bagaimana kemudian masyarakat Indonesia mewujudkan toleransi, pemerintahnya juga tegas, medianya juga quote-unquote berpihak pada kemajemukan. Apa yang kita harus mulai dari awal itu? Saya kira semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini basisnya pluralitas, basisnya dibangun dengan keberagaman suku-suku, agama, preferensi seksual, banyak ya, itu soal perempuan lagi itu. Kemudian kalau itu sudah disadari, itu bisa berjalan, medianya bisa menghargai itu tercermin dalam kode etik, pemerintahnya menyadari itu sehingga tidak ragu untuk melakukan tindakan, karena dengan membiarkan itu sebenarnya juga melanggar HAM. It's by omission. Membiarkan itu juga pelanggaran. Membiarkan kelompok Syiah tetap di tempat pengungsiannya Ahmadiyah, dibangil, orang dipukul, di tempat lain juga begitu. Itu membiarkan itu juga sebuah pelanggaran HAM. Itu yang kalau itu semua disadari, itu toleransi, penghargaan pada penguatan atau perlindungan pada kelompok-kelompok minoritas itu akan berlangsung di Indonesia. Yang terakhir Pak Haidar, untuk penutup kita bagaimana kemudian memberikan injeksi kekuatan untuk pemerintah untuk menegakkan apa yang tadi kita sudah bicarakan di bulan suci Ramadan sebagai momentum. Injeksinya begini, meskipun ini barangkali tidak ingin didengar oleh banyak orang, ya, negeri ini sudah membuktikan sejak kemerdekaan sampai sekarang bahwa mayoritas rakyat Indonesia itu tidak mendukung model-model keislaman yang eksklusif dan berwarna kebencian. Coba kita lihat Partai Islam. Selamanya dalam kenyataan Partai Islam, apalagi di saat-saat terakhir, dukungannya kecil. Pejabat-pejabat yang dimusuhi oleh kelompok-kelompok Islam yang suka geruduk, demo itu juga tidak mendapatkan dukungan. Itu ilusi saya kira. Kalau pemerintah atau oknum-oknum di pemerintah merasa bahwa posisi politik mereka akan menjadi kuat dengan mendukung kelompok-kelompok seperti ini, itu ilusi. Dan sebetulnya tidak butuh intelijensi yang terlalu tinggi untuk paham bahwa kelompok seperti ini di Indonesia nggak besar. Ya. Jadi buka mata sedikit saja, buka telinga sedikit, baca sedikit, lihat sejarah, mereka akan sadar bahwa rakyat Indonesia mayoritas tidak mendukung itu. Ya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua. Mudah-mudahan mereka menyadari ini, karena seperti kata Kiai Masdar tadi, kalau meskipun betul negara kita plural, toleran dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini bisa menjadi bola liar. Kalau kecil tidak segera dicegah, itu dia akan berkembang menjadi besar dan kita nanti menjadi menyesal. Dan tugas pimpinan di negeri ini adalah untuk memastikan bahwa toleransi, kemajemukan di negeri ini tidak terganggu oleh sekelompok kecil orang yang ngomong keras. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Kita berharap apa yang sudah kita cita-citakan, kita bahas di sini bisa terwujud, tidak ada lagi kekerasan atas nama agama, menegakkan kebenaran dengan kekerasan. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai, Pak Haidar dan Mas Alex.